Pernah kebayang gak kalian kalau superhero di film-film fiksi itu sengaja diciptakan dengan misi tertentu dan hanya imajinasi para kreatornya? Tapi itu hanya ada dalam film-film fiksi aja. But Mimin mau cerita tentang The Real Superhero based true story, yes, yang bawa misi untuk kesejahteraan umat manusia. Jejaknya pun bisa kita rasakan sampai sekarang. Who is the real superhero? Beliau adalah manusia paling agung di muka bumi, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang membawa risalah Islam hingga kita bisa merasakan nikmatnya Islam sampai sekarang ini. Beliau diutus Allah ke bumi tentunya dengan visi misi yang jelas ya, yaitu menyebarkan risalah Islam dan menyampaikan Islam sebagai agama yang sempurna dan aturan hidup buat manusia. Nabi Muhammad SAW sekaligus Nabi terakhir juga dikasih Allah mukjizat loh. Mukjizat itu sesuatu yang luar biasa yang gak mungkin dan gak akan bisa manusia melakukannya. Mukjizat terbesar yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW di samping mukjizat-mukjizat yang lain adalah Al-Quran. Kok mukjizat Al-Quran bukan ada pada lembaran fisiknya, tapi juga dalam bahasa dan maksud yang terkandung di dalamnya. Dan mukjizat itu akan tetap berlaku sepanjang masa. Sungguh luar biasanya Al-Quran, yang secara akal gak mungkin dibuat sendiri oleh Nabi Muhammad. Karena Al-Quran seluruhnya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan gak ada sesuatu apapun yang bisa menandinginya. Next part, kita bahas soal ini ya. Begitu juga dengan bulan Ramadan yang sering disebut dengan bulan Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan di malamnya, diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda. Terjemahan Surah Al-Baqarah ayat 183. Karena dengan membacanya akan mendatangkan pahala. Terjemahan Surah Al-Fatir ayat 29. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bilang kalau siapa saja yang membaca satu huruf dari Al-Quran akan mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan terlipat gandakan jadi 10 kebaikan yang semisalnya. Hadis At-Tirmizi. Kebayangkan kalau Ramadan kita bisa hatam Al-Quran berkali-kali. Karena itulah para ulama terdahulu, sahabat dan generasi salafus salih juga semangat banget buat membaca Al-Quran. Contohnya Imam Malik. Selama Ramadan beliau sementara waktu meninggalkan majelis hadisnya, fokus buat membaca Al-Quran. Imam Syafi'i, kalau di hari biasa beliau bisa menghatamkan Al-Quran 1 kali setiap hari, tapi selama Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran 2 kali sehari. Artinya 60 kali hatam Al-Quran selama Ramadan. Wah, Masya Allah ya. Ternyata para sahabat dan generasi salafus salih gak hanya semangat membaca Al-Quran, mereka juga semangat mengamalkan dan menerapkan isinya juga. Itulah kenapa mereka paham kalau Al-Quran itu diturunkan bukan sekedar dibaca aja. Al-Quran juga harus dijadikan sebagai petunjuk hidup, biar manusia hidup sesuai dengan Al-Quran, pedoman yang sesungguhnya. Sungguh, Al-Quran ini memberikan petunjuk ke jalan yang lebih lurus dan memberikan kabar gembira kepada kaum mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Terjemahan Surah Al-Isra ayat 9. Al-Quran gak cukup kalau cuma dibaca dan dihafal, tapi juga harus direnungkan dan dikaji isinya. Dan hukum-hukumnya wajib diterapkan biar jadi solusi dari seluruh masalah manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika datang kepada kalian petunjuk dariku, maka siapa saja yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Siapa saja yang berpaling dari peringatanku, Al-Quran, sesungguhnya bagi dia kehidupan yang sempit." Terjemahan Surah Toha
ayat 123 sampai 124. Yang bikin Mimin sedih, Al-Quran sekarang itu sering ditafsirkan seenaknya sendiri. Ditafsirkan dengan versi demokrasi lah, kapitalisme lah, HAM, kesetaraan gender, emansipasi, toleransi yang salah kaprah, dan berbagai ide, nilai, dan norma ala barat. Penafsiran yang kayak gini nih, yang melenceng dari apa yang udah dijelasin oleh ulama sejak dulu. Bahkan, ada yang bilang kalau Al-Quran udah gak sesuai dengan zaman sekarang. Misalnya kayak hukum waris, hukum potong tangan, jihad, pemerintahan, politik dalam dan luar negeri. Astagfirullah. Mengutip dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya juga menjelaskan bahwa Al-Quran meliputi segala pengetahuan yang bermanfaat, berupa berita yang telah terdahulu, pengetahuan yang akan datang, hukum semua yang halal dan haram, serta apa yang diperlukan oleh manusia dalam perkara dunia, agama, kehidupan, dan akhirat mereka. So, Al-Quran ngasih penyelesaian atas semua masalah manusia, baik masalah pribadi, keluarga, masyarakat maupun negara, baik ekonomi, sosial, politik, pendidikan, hukum, pemerintahan, ataupun masalah lainnya. Karena itu, tentu penting mengamalkan dan menerapkan seluruh isi Al-Quran dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat maupun negara. Penting pula negara menerapkan Al-Quran dalam seluruh aspek kehidupan. Kayak yang dicontohi Rasulullah SAW pas beliau memimpin daulah Islam di Madinah. Juga oleh Khulafatur Rasyidin dan para khalifah setelah mereka sepanjang sejarah kekhilafahan Islam.